Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andrayanti dengan NIM channel D023005 dari Prodi Perpajakan kelas F Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Definisi rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atau pencocokan antara laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dengan laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan perpajakan. Rekonsiliasi fiskal bertujuan untuk menghasilkan penghasilan kena pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Selanjutnya ada perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Perbedaan antara laba fiskal dan laba komersial terutama terletak pada tujuan, dasar perhitungan, dan aturan yang digunakan dalam penyusunannya. Satu, laba komersial adalah laba yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan seperti BSAK atau IFRS. Dalam laba komersial, semua pendapatan dan biaya, baik yang menjadi objek pajak maupun bukan, sudah termasuk dan dihitung secara netral, tanpa mempertimbangkan aturan perpajakan. 2. Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan. Laba fiskal dihitung dengan melakukan koreksi fiskal terhadap laba komersial. Koreksi positif dan koreksi negatif dalam rekonsiliasi fiskal. Koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba kena pajak menjadi lebih besar. Koreksi ini biasanya terjadi karena adanya biaya-biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang pajak menurut Undang-Undang Perpajakan, seperti 1. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau tanggungannya. 2. Dana cadangan. 3. Imbalan pekerjaan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Selanjutnya, koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif adalah penyesuaian yang menyebabkan laba kena pajak berkurang atau pengurangan PPh terutang. Hal ini terjadi karena pendapatan komersial lebih tinggi daripada pendapatan fiskal atau biaya komersial lebih kecil daripada biaya fiskal. Contohnya adalah 1. Penghasilan yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang bukan objek pajak namun termasuk dalam peredaran usaha. 2. Selisih penyusutan atau amortisasi komersial yang lebih rendah dari penyusutan atau amortisasi fiskal. Proses perhitungan pajak penghasilan PPh badan. Proses perhitungan pajak penghasilan PPh badan berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan rekonsiliasi fiskal. 2. Menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. 3. Menghitung PPh badan terutang. 4. Menentukan status pajak. 5. Menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya. Baiklah, sekian video presentasi saya tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.